Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Dewan juri yang terhormat, segenap sivitas akademika, serta para pemerhati hukum yang terpelajar. Perkenalkan, kami dari tim Paus Kalteng dengan saya Nurul Isul Umami sebagai pembicara pertama, Wijdan Daud Tazeka sebagai pembicara kedua, serta Muhammad Adam Ilham Syah sebagai pembicara ketiga dengan standing position kami yang kontra terhadap mosi penghapusan ambang batas parlemen. Dewan juri yang terhormat, izinkan kami untuk menyampaikan statement berlandaskan dasar yang konseptual dan dapat dipertanggungjawabkan. Munculnya mosi perdebatan kali ini dilatar belakangi gagasan bahwa dalam negara demokratis tidak ada suara yang terlalu kecil untuk didengar, karena sejatinya semua suara memiliki arti yang sama dan berhak untuk dikonversi menjadi kursi. Namun di sisi lain, dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, kita membutuhkan stabilitas politik dan sistem multipartai yang sederhana. Miriam Budiarjo menegaskan bahwa salah satu tantangan sistem multipartai di Indonesia adalah fragmentasi yang dapat menghambat proses pengambilan keputusan. Dalam hal ini, parliamentary threshold merupakan suatu hal yang niscaya untuk dipertahankan eksistensinya. Merujuk pada pendapat Zainal Arifin Muchtar, parliamentary threshold merupakan standar minimal perolehan suara yang harus diperoleh partai politik peserta pemilu agar dapat diikutkan dalam pembagian kursi di parlemen. Dewan juri yang terhormat, memasuki dasar penolakan kami terhadap mosi perdebatan kali ini, kami merumuskan dalam dua urgensi utama. Yang pertama, dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan Indonesia menganut sistem presidensil. Penerapan parliamentary threshold dapat menguatkan sistem presidensial melalui perwakilan yang efektif sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 16 tahun 2007. Yang kedua, parliamentary threshold dapat menyederhanakan jumlah partai politik di parlemen, mengurangi fragmentasi, dan mempercepat proses pengambilan keputusan. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 116 tahun 2023 ditegaskan bahwa parliamentary threshold merupakan suatu kebijakan yang sah dan konstitusional. Dewan juri yang terhormat, melihat bahwa eksistensi parliamentary threshold yang begitu penting, namun berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 116 tahun 2023 perlu dikaji ulang, maka izinkanlah kami untuk menyampaikan proposal solusi. Dengan merevisi Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu dan menurunkan ambang batas menjadi 1%, kita dapat meminimalisir potensi suara yang terbuang. Berdasarkan argumentasi yang sudah kita elaborasikan, maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, kami menegaskan secara lugas dan mantap bahwa kami tetap menolak mosi perdebatan kali ini. Dewan Juri yang terhormat, hadirnya parliamentary threshold merupakan langkah konkret untuk menunjang stabilitas sistem presidensil yang efektif dan efisien di pemerintahan dengan meminimalisir fragmentasi partai politik yang ada di parlemen. Karena sejatinya kursi parlemen diwarnai dengan terlalu banyaknya sistem partai politik akan berdampak terhadap pola pemerintahan di Indonesia, serta menjadi penghambat atas pengambilan keputusan di parlemen. Adanya parliamentary threshold merupakan suatu konsep yang berkesesuaian dengan sila keempat dari Pancasila. Dalam konteks ini, parliamentary threshold dapat dimaknai sebagai kebijaksanaan untuk menstabilkan pola ketatanegaraan di sistem presidensial dengan cara membentuk ambang batas parlemen yang bertujuan untuk permusyawaratan kerakyatan yang direpresentatifkan oleh DPR untuk menunjang kinerja pemerintahan. Dewan juri yang terhormat, oleh karena parliamentary threshold tetap konstitusional, namun perlu dikaji ulang jika merujuk kepada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 116 tahun 2023. Penerapan 1% ambang batas parlemen yang telah digagas oleh tim kami dilandaskan oleh landasan teoritis, yaitu dari teori Taji Perak yang merumuskan 75% dibagi total keseluruhan kursi parlemen 580 dibagi daerah pemilih 80 ditambah 1, maka hasilnya adalah 1%.
Oleh karena itu, hal tersebut memberikan dampak yang luas terhadap kemaslahatan masyarakat dan mampu mengkonversikan suara rakyat menjadi kursi di parlemen. Dewan juri yang terhormat, penawaran yang telah kami bawa akan mampu menyerap suara rakyat menjadi kursi di parlemen, serta menyerap suara untuk direpresentasikan di legislatif. Hal tersebut sejalan dengan teori utilitarianisme Jeremy Bentham bahwa kebahagiaan terbesar dilihat dari jumlah yang besar, serta kebahagiaan terbesar menjadi tolak ukur yang benar dan yang salah. Atas argumentasi tersebut, Dewan juri yang terhormat, kami secara tegas, lugas, dan yakin untuk menolak mosi perdebatan kali ini. Dewan juri yang terhormat, sejalan dengan apa yang disampaikan oleh pembicara pertama dan kedua dari tim kami terkait mosi penghapusan ambang batas parlemen, maka kami dengan tegas menyatakan bahwasanya kami tidak menyetujui mosi perdebatan kali ini. Dewan juri yang terhormat, negara Indonesia jika ditinjau dari sisi historis dalam setiap pelaksanaan pemilunya pasca reformasi senantiasa menerapkan sistem threshold di dalamnya. Hal tersebut ditujukan untuk dapat meminimalisir potensi kebingungan masyarakat akibat dari banyaknya partai politik yang mengusung calon wakil rakyat. Tidak hanya itu, hal tersebut juga ditujukan untuk meminimalisir potensi fragmentasi fraksi di parlemen yang dapat berimplikasi kepada instabilitas di dalam pemerintahan. Oleh karena itu, penerapan ambang batas 2,5% pada tahun 2009 beserta dengan peningkatannya menjadi 4% pada tahun 2024 merupakan sesuatu yang sejatinya sudah konstitusional dan sejalan dengan pemilu proporsional di negara kita. Bahkan dalam konteks yang lebih luas, yaitu dalam tinjauan global sekalipun, ternyata penerapan ambang batas parlemen sejatinya telah dipercaya oleh banyak negara seperti Belanda, Jerman, dan Norwegia, yang mana hal tersebut memvalidasi bahwasanya keberadaan ambang batas parlemen merupakan suatu hal yang niscaya untuk dapat diterapkan di negara kita. Tidak hanya itu, ambang batas parlemen sejatinya sejalan dengan sistem pemilu proporsional yang terjadi di negara kita saat ini. Dewan juri yang terhormat, meskipun demikian memang tidak dapat dipungkiri perjalanan ambang batas parlemen di Indonesia ternyata memiliki dinamikanya sendiri, yang mana terdapat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 116 tahun 2023 yang mana Mahkamah Konstitusi mengisyaratkan kepada para pembentuk undang-undang untuk dapat membentuk besaran ambang batas baru untuk pemilu 2029 nanti. Atas dasar hal tersebut, maka tim kami ingin menggagas suatu proposal solusi untuk dapat menjawab polemik dan mempertanggungjawabkan argumentasi kami, yaitu dengan menggagas ambang batas sebesar 1% yang sejalan dengan teori Tajipera sebagaimana yang telah disampaikan oleh pembicara kedua untuk dapat meminimalisir jutaan suara yang terbuang seperti pada pemilu sebelumnya. Dewan juri yang terhormat, atas dasar argumentasi dan solusi yang telah disampaikan, maka dengan ini kami dari tim Paulus Colton dengan tegas, lugas, dan mantap untuk tetap tidak menyetujui mosi perdebatan kali ini. Dewan juri yang terhormat, melalui sesi kesimpulan ini, izinkan kami untuk menegaskan kembali bahwa parliamentary threshold merupakan kebijakan yang konstitusional melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 16 tahun 2007 dan nomor 116 tahun 2023 guna menciptakan pemerintahan dan parlemen yang efektif dalam proses pengambilan keputusan. Menimbang keharusan pengkajian ulang, maka kami berpegang pada teori Tajipera yang memuat ambang batas ideal parlemen di Indonesia menjadi 1%. Maka dari itu, perlu untuk merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Atas dasar hal tersebut, Dewan Juri yang terhormat, kami menegaskan kembali secara lugas, tegas, dan mantap bahwa kami tetap menolak mosi perdebatan penghapusan ambang batas parlemen.